Kristen yang sibuk dengan rapture itu Kristen penakut. Loh benar? Kenapa kita takut dengan aniaya? Kristen yang sibuk dengan rapture itu model Kristen pengungsi. Lihat zaman perang, yang disebut pahlawan itu yang maju perang, bukan mengungsi. Mau milih yang mana? Maka itu pendoa tidak boleh takut mati. Pendoa tidak boleh takut menyerahkan nyawa. Tidak. Malah wajib menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudara yang lain. Seorang pendoa nggak boleh takut kehilangan rumahnya. Loh, kok nggak amin? Cuma saya. Tapi semuanya baru kebakar masalahnya. Seorang pendoa nggak boleh takut kehilangan harta bendanya, karena wajib. Untuk apa saja? Seorang pendoa tidak ada satu pun yang bisa dipertahankan. Nyawanya saja nggak boleh dipertahankan, apalagi hartanya. Betul saudara? Inilah kekristenan. Tinggallah kamu dalam kasihku itu, sama seperti Bapa telah mengasihi aku, yaitu Dia membiarkan aku dihancurkan karena kamu. Maka aku minta kamu juga tinggal dalam kasihku itu untuk kamu dihancurkan buat saudara yang lain. Ngeri sekali kasih yang model ini. Seorang pendoa nggak boleh takut rugi. Maka kesimpulannya, seorang pendoa tidak layak kalau orang pelit. Catat itu baik-baik. Serius ini. Orang pelit nggak mungkin jadi pendoa. Sudahlah, tidak mungkin. Setuju? Nah, ini firman. Baik pelit waktu, pelit uang, pelit semuanya tidak laku itu semuanya. Karena wajib menyerahkan nyawanya. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Demikianlah kita telah mengenal kasih karunia Yesus Tuhan kita. Karena Dia memberikan nyawanya buat kita, jadi kita pun wajib. Dua ayat yang Paulus tulis, dan gereja harus menyadari ini. Pertama, Filipi 1 ayat 29. Kenapa Bapak kita berbicara seperti ini? Sebab kepada siapa? Kamu, kita, saya, betul. Sebab kepada saya, kalau kamu orang lain berarti loh. Oke, kita baca untuk diri kita sendiri. Sebab kepada siapa? Saya, kami semua dikaruniakan bukan saja untuk apa? Percaya kepada Kristus. Nah, mau baca nggak yang berikut? Gak enak betul loh ini. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jangan lupa kata terakhir. Menderita untuk Dia. Saudara kaget? Penderitaan Yesus yang seperti itu ternyata belum lengkap. Maka itu saudara dan saya yang melengkapi. Itu sebenarnya firman berkata, kita enggak cuma dikaruniakan supaya percaya kepada Dia, tapi menderita untuk Dia. Jangan lupa kata untuk Dia. Ada apa ini? Kita belum jelas. Kolose 1. Paulus melanjutkan pada gereja Kolose, dia berfirman. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-24. Saya kaget. Saya pikir Paulus ini pasti gak salah ngomong, tapi kok aneh sekali firman ini. Dan sekarang aku bersukacita bahwa aku, ya, begitu banyak hamba Tuhan yang sekarang bersukacita karena mobilnya baru, terus setiap 3 tahun ganti, 2 tahun ganti. Woi, tidak salah hamba Tuhan punya apartemen di banyak tempat, tidak salah. Tapi jadi salah kalau apartemennya untuk investasi tapi gak dipakai untuk orang. Banyak orang yang gak punya rumah, yang perlu tempat. Apa yang jadi sukacita kita? Harus periksa. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu.
dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Apa enggak kaget kalau Yesus sudah menderita seperti itu, ternyata masih belum lengkap? Heran enggak itu, saudara? Untuk tubuhnya, yaitu gereja, maka kita harus bisa menggenapkan apa yang kurang pada penderitaannya. Tidak masuk akal. Tadi salah seorang waktu istirahat berkata, seharusnya kalau kita diundang ke sini doa dan puasa, ya puasa, jangan ada makan. Supaya disaring betul-betul, diseleksi yang datang itu betul-betul, ya betul-betul begitu lah, ngerti sendiri pokoknya. Bukan, maaf kalau saya berkata kasar, karena diskusinya cukup seru. Bukan karena sulit makan di Jakarta, ayo makan di sini sambil kita bonceng doa. Maaf saya berkata kasar. Kalau kita mau doa, ayo kita doa dengan sungguh-sungguh. Karena ada penderitaan yang belum selesai di dalam tubuh Yesus. Nggak masuk akal firman. Itu sebabnya saudara, ketika kita mengalami banyak penderitaan, jangan pernah dua hal. Satu, ngeluh atau ngomel. Dua, menyalahkan orang lain. Ingat. Karena kalau kita dalam penderitaan, kita ngeluh dan ngomel, maka kita akan selidiki apa arti kata menderita, yaitu kasih yang rela menderita untuk orang lain. Ingat, hidup kita tidak boleh menderita, tapi kita menderita buat orang lain, itu beda loh saudara. Maaf, saya beri contoh yang paling jelek. Jangan sampai karena utang kita banyak sampai kita sulit makan, kontrak rumah gak bisa bayar, terus kita berkata, aduh aku menderita untuk Kristus. Bukan, itu salah manage keuangan. Ya, ngerti? Itu salah, bukan berita seperti itu yang Tuhan maksudkan. Kita sehat, kita lengkap, semuanya ada. Tapi karena orang-orang itu sampai sakit kita. Maka itu barang siapa yang belum pernah merasa sakit betul-betul waktu memberi, berarti kita belum pernah memberi. Lagi sekali, barang siapa belum pernah sampai merasa sakit untuk memberi, berarti dia belum pernah memberi. Maka itu ingat ketika Tuhan Yesus memberi pelajaran, ayo murid-murid, hari ini kita belajar tentang persembahan, masih ingat? Nah, buat Tuhan Yesus itu saya suka sekali. Teori itu cuma 15%. Praktek itu 85%. Hebat sekali pelajaran Tuhan Yesus. Maka itu ketika orang-orang tertentu hanya duduk sekolah Alkitab, apalagi bilang sekolah misi, tapi nggak pernah pergi misi, dengan duduk misi apaan? Kalau belajar misi langsung terjun, bukan di kelas. Itu teori. Mau punya gelar M apa saja, gelar misi, kalau nggak pernah terjun. Nah, Yesus mengajar 15%, praktek 80%, jangan lupa ya. Karena pelajarannya tentang persembahan, maka hari itu mereka diajak praktek melihat orang memberi persembahan. Nah, ini caranya. Maka itu kalau kita pernah memberi berapa banyak pun secara angka, dengar pelajaran persembahan dari Yesus, dan kita jangan sombong. Mengapa? Karena pelajaran persembahan, maka hari itu Tuhan Yesus membawa mereka di depan peti persembahan. Ketika hari ibadah, mulai Yesus duduk bersama 12 mereka, dan dengan ingat jumlah bebas, Yesus berkata pada murid-muridnya, dan antara semua yang masuk ke ibadah, ada 2 yang akan kuberi kode. Nah, kalau aku beri kode tentang 2 orang, itu kamu perhatikan berapa persembahan mereka. Zaman itu nggak ada uang kertas, semuanya uang logam. Jadi kedengaran kalau orang memberi persembahan itu. Dari jauh kelihatan ada orang kaya. Kelihatan sekali kalau dia kaya. Lalu Yesus memberi kode. Murid-murid dengan teliti memperhatikan berapa yang dimasukkan.